Dret, dret, dret. Ponsel Perdi bergetar. Dia sedang duduk di kursi penonton menunggu penampilan dari Ana yang akan bernyanyi di panggung hari ini. Sepanjang minggu ini Ana sudah mempersiapkan penampilan terbaik untuk pentas seni sekolah. Baru kali ini dia mengikuti pentas seni. Dulu sebelum lupa ingatan, Ana tidak sekolah formal. Dia mengikuti program homeschooling karena malas ke sekolah. Perdi mengangkat panggilan dari sahabatnya, siapa lagi kalau bukan si cerewet. "Halo Nah," jawab Perdi. Dia duduk di barisan kedua paling depan. "Jagain Ana yang benar, perasaanku nggak enak, Per," ucap Luna to the point. "Iya, tenang aja, yang jagain dia banyak di sini. Aku akan memantaunya," ucap Perdi. "Baiklah, jangan lupa rekam ya, aku pengen lihat nanti," ucap Luna. "Baik Nah." "Kak Ken di mana?" tanya Perdi. "Dalam proses penyembuhan, Per." "Oh iya, Kak Aiden dan yang lain udah balik loh ke Indo," ucap Luna. "Wah, benarkah? Aku sudah tak sabar bertemu mereka. Ana juga pasti senang," ucap Perdi sambil menatap ke arah panggung. Sekarang adalah giliran pentas Ana. "Iya, kalau begitu udah dulu ya, mungkin nanti Kak Aiden dan Kak Alex nyusul kalian ke sana," jelas Luna. "Wah, bagus deh. Ana juga masih ada penampilan setelah ini," terang Perdi. Ini mau mulai Nah, aku matiin dulu ya," ucap Perdi saat melihat Ana sudah dengan kostumnya berdiri di atas panggung dengan senyuman lembut ke arah Perdi. "Oke, awasi terus Per," ucap Luna sebelum akhirnya panggilan mereka diakhiri. Di rumah sakit tampak Luna duduk bersama yang lain dengan raut wajah khawatir. Gama sama sampai heran dibuatnya. Mereka baru selesai sarapan pagi, tiba-tiba Luna teringat pada Ana yang menghadiri pesta seni di sekolah bersama Perdi hari ini. "Cak, kok aku nggak tenang gini ya?" ucap Luna sambil memegang dadanya. Gama menggenggam tangan istrinya sambil menepuk punggung Luna dengan lembut agar dia bisa tenang. "Apa perlu kita ke sana?" tanya Gama. Perdi udah di sana, sepertinya nggak masalah deh," ucap Luna. "Jangan terlalu khawatir Nah, semua akan baik-baik saja. Orang-orangku mengawasi Ana di sana," ucap Alex yang dianggukkan oleh Ana. "Kalau begitu kami akan langsung ke sekolah Ana," ucap Aiden. Mama di sini dulu ya. Aiden sama Alex ke sekolah adiknya Gama dulu," ucap Aiden sambil memeluk lengan mamanya dengan manja. "Iya, kamu hati-hati," ucap Nyonya Maurer sambil menepuk kepala Aiden. Lagi-lagi Luna menatap Aiden dan Nyonya Maurer dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Nah, kenapa?" tanya Bimba. Enggak Kak," jawabnya sambil tersenyum. Mereka semua saling menatap bingung, tak mempermasalahkan hal itu. "Kalau begitu kami berangkat sekarang, takutnya nanti kena macet di jalan," terang Alex. "Kamu tenang ya Nah, Ana aman kok di sana," ujar Aiden. "Baiklah Kak," jawabnya. Entah apa yang akan terjadi," gumam Luna. Di sekolahan Ana saat ini adalah giliran Ana tampil. Ana menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah dengan suara indahnya yang khas dan unik serta memanjakan telinga para pendengarnya. Perdi tersenyum, dia terus menatap dan mengawasi Ana sambil merekam penampilan Ana di ponselnya. Ana tampil dengan percaya diri membawakan lagu-lagu yang indah di atas panggung. Wow, prok 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 prok. Suara tepuk tangan yang meriah mengakhiri penampilan Ana. Gadis itu membungkuk hormat dengan senyuman tipis di wajahnya, senyuman tipis yang sangat mahal. Setelah selesai manggung, Ana turun dari atas panggung untuk persiapan penampilan berikutnya. Perdi terus mengawasi Ana. Dia sampai keluar dari barisan tamu undangan untuk melihat gadis kecil itu. Sedari tadi dia tidak nyaman dengan tatapan beberapa orang di dekatnya, serta beberapa siswa yang menatap aneh ke arahnya. "Apa mata mereka mau dicongkel sampai harus menatapku seperti itu? Sialan, entah apa mau orang-orang aneh ini," batin Perdi. Saat Perdi berjalan, banyak mata menatap pada pria tampan ini. Tentu saja karena parasnya yang menawan dan tubuhnya yang tinggi dan proporsional bak aktor papan atas. Perdi berjalan mencari keberadaan Ana. Dia bisa melihat beberapa orang juga sedang mengikutinya. Perdi tahu kalau itu adalah anak buah Alex yang mengawasi mereka. "Loh, Ana kemana?" pikir Perdi yang sudah tiba di kelas Ana. "Cari siapa Kak?" tanya salah satu siswa perempuan di sana. "Ana di mana?" tanya Perdi pada gadis itu. "Ana tadi ganti pakaian." "Oh, itu dia Kak," ucap gadis itu saat melihat Ana masuk ke dalam kelas. Terima kasih," ucap Perdi yang dianggukkan siswa itu. "Loh, Kak Per, kenapa kesini?" tanya Ana yang langsung menghampiri Perdi saat melihat pria itu di dalam kelasnya. "Cari kamu, siapa tahu kamu hilang," ucap Perdi. Nggak mungkin dong segede ini bisa hilang," ujar Ana terkekeh di hadapan Perdi, membuat mata para siswa terbelalak. Ini kali pertama mereka melihat Ana tertawa seperti itu.
Ya udah kakak keluar dulu ya, kamu hati-hati, ucap Perdi sambil menepuk lembut pucuk kepala Ana. Siap komandan, seru Ana dengan senyuman manis di wajahnya. Kakak keluar dulu ya, tadi Kak Luna nelpon, makanya kakak nyariin kamu ke sini. Nanti Kak Aiden dan Kak Alex akan datang ke sini, ucap Perdi. Wah benarkah? Asik dong, soalnya caranya masih panjang kak, seru Ana. Ya udah kamu siap-siap Ki, kakak ke depan dulu, ucap Perdi. Perdi menarik tangan Ana lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Hati-hati dengan laki-laki di kelasmu ini, ada juga beberapa orang di luar, jangan sampai kenapa-napa, bisik Perdi. Ana tersenyum. Baik kak, ucapnya. Sial, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa Ana hanya tersenyum padanya? Kenapa mereka terlihat sangat dekat seperti pasangan kekasih saja? Geram hari yang mengintip mereka dari pintu masuk kelas Ana. Aku tak bisa membuat Ana dekat dengan pria lain. Akan kubuat gadis itu jadi milikku selamanya. Batin Hari dengan senyuman semirik di wajahnya. Bruk, Hari terjerembab ke lantai, seseorang dengan sengaja menyenggol tubuhnya yang dia sandarkan ke dinding. Sialan, geram pria itu membuat semua siswa menatap aneh pada dirinya. Pup, Ana terkekik geli saat melihat Hari terjatuh dengan wajahnya menghantam lantai sungguh kasihan. Nah, kenapa tertawa? Tanya Perdi. Lihat itu kak, ucap Ana menunjuk Hari yang terjatuh. Perdi memutar kepalanya dan melihat pria itu. Dia kan bocah ingusan yang terus menatapku dengan tatapan aneh tadi, batin Perdi. Cak, kamu ini, orang jatuh bukannya ditolongin malah diketawain, celutuk Perdi. Biarin wek, seru Ana sambil menjulurkan lidahnya. Perdi tersenyum, sudah sana kakak tunggu penampilan selanjutnya, ucap Perdi sambil merapikan rambut Ana. Siap kakak, seru Ana. Perdi keluar dari ruangan kelas Ana, dia melewati Hari yang sudah berdiri di dekat pintu. Perdi melewatinya dengan cuek meski mendapat tatapan maut dari Hari dan beberapa temannya yang lain. Aneh, pikir Perdi. Dia berjalan keluar saat dia melirik ke belakang, dia melihat Hari terus menatap Ana dari luar kelas. Namun dia tidak mau berpikir negatif dulu. Mungkin hanya bocah ingusan yang cintanya ditolak oleh Ana, pikir Perdi. Waktu bergulir pementasan di sekolah Ana terus berlangsung. Sedari tadi Perdi mencari keberadaan Ana. Dia merasa aneh karena Ana tidak muncul di panggung saat giliran kelasnya. Ana kemana? Bukannya giliran kelas Ana sekarang, batin Perdi. Dia mencari anak buah Alex yang mengikuti Ana tapi tak ditemukannya. Perdi keluar dari barisan tamu undangan, dia berlari mencari Ana karena gadis itu tidak juga menampakkan diri. Ana kemana? Pikir Perdi, dia merasa tidak enak. Feelingnya mengatakan kalau akan terjadi sesuatu yang besar. Apa kau melihat Ana? Tanya Perdi pada salah satu anak buah Alex yang menyamar sebagai siswa. Dia cukup terkejut saat tahu kalau Perdi mengenalinya. Tidak tuan, ucapnya. Di mana teman-temanmu yang lain? Tanya Perdi. Mereka berpencar tuan, ucapnya. Segera beritahu mereka untuk mencari Ana, perketat pengawasan, firasatku buruk saat ini, ucap Perdi. Pria itu langsung berlari menuju kelas Ana. Saat di jalan dia samar-samar mendengar siswa laki-laki yang sedang mengobrol tentang Ana. Wah, si Hari nekat, apa kita nggak kasih tahu guru? Bisa habis nanti gadis itu di tangan Hari, celutuk siswa itu. Biarkan saja, dia anak kepala sekolah, tak ada yang berani mengusiknya, balas yang lain. Tapi kasihan sekali gadis itu, dia akan kehilangan kehormatan, ucapnya. Telinga Perdi langsung panas mendengar ucapan siswa itu, dia langsung berbalik dan menarik kedua siswa itu. Seret, Bruk, kemari kalian, ucap Perdi.